Kita mau lanjut sedikit bil barokah di hari terakhir daripada kita bersama ya, yang telah bersama dari sejak awal Ramadan sampai sekarang, yang alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan dapat mengisi waktu kita pada malam-malam ganjil selama kita di sini. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala catat semua keistiqomahannya, niat baiknya, munajatnya, doanya. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi bagi setiap rintihan doa kalian, tilawah Quran yang kalian baca, sholat yang kalian lakukan. Mudah-mudahan menjadi bagian saksi salah satunya yang dapat kalian bawa hujjahnya sampai yaumul qiyamah. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Tapi maka kita lanjut daripada kitab At-Tibyan. Setelah kita membahas kemarin terkait tentang perihal adabnya, kita sudah masuk adabnya seorang murid, yaitu adab kepada gurunya, diantaranya an yahtarim, yaitu memuliakannya, memandangnya dengan pandangan yang memuliakan, artinya tidak dengan memandang muka yang masam dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita uraikan. Lalu kemudian selanjutnya, wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaq wa qala tasaddaq بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ما شاء الله. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمه الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولون قال فلان خلاف ما تقول ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تحل عليه إذا كسل ولا تعرض أو تشبع من طول صحبته. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. Setelah kita bahas, kita lihat ya, guru-guru kita yang kita anggap layak menjadi seorang penuntun, seorang pembimbing, maka kita perlu tahu dahulu ulama terdahulu mereka kalau mau datengin gurunya tasaddaq bisyai. Mereka bakal bersedekah apapun itu, apapun yang bisa mereka sedekahin. Sambil mereka berdoa. Dalam niatnya mereka mau belajar itu, mereka bersedekah sambil mereka berdoa, Allahumma stur aib muallimi anni. Ya Allah, tolong tutup kekurangan ya guruku dari pandanganku ini. Allahumma astur aib muallimi anni wala tadhhab barakatu ilmuhu minni. Kita minta, ya Allah, jangan engkau hilangkan barokah ilmu beliau dari diriku. Sambil dia sedekah, sambil dia berdoa, ya Allah, jangan tunjukin, enggak mau, tolong tutup aib guruku. Jangan juga kau hilangkan berkah guruku ini dari diriku, jangan. Karena nggak dapetin berkah guru tuh khatar, ibaratnya rugi di atas rugi. Nah, seorang murid harusnya ini menjadi salah satu ranah yang diperhatikannya. Penting dulu ya, jangankan kehadiran guru doain kita dengan doa aja. Ini kalau guru kita sudah angkat tangan, misalnya gitu ya. Guru kita sudah angkat tangan, bagi murid itu doa dia, angkat tangannya dia itu sesuatu banget. Karena saya udah pernah ngurain, karena doanya guru kepada murid ya kurang lebih sebagian ulama mengatakan sama seperti doanya orang tua kepada anaknya. Maka waktu itu ada yang nanya sama saya, Ustazah, kalau orang tua kita udah meninggal, dengan siapa lagi kita nih bisa mendapatkan doa yang ampuh semisal seperti doa mereka? Karena doa guru. Doa gurumu yang ampuh kayak gitu. Maka seorang murid kalau udah nanya pengen barakatul doa, ya saya punya orang tua, manfaatin doa orang tuanya. Punya orang tua, punya guru, berarti punya dua pintu ijabah.
Kayak gitu. Kalau sudah punya orang tuanya ada, gurunya ada, berarti dia punya 2 pintu ijabah. Jangan disia-siain hal tersebut dari diri kita. Karena Syekh Rabi itu bersamai Imam Syafi'i, berkawan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walaupun dia dianggap berkawan, tapi sejatinya dia lebih menganggap dirinya murid Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Kata Syekh Rabi bilang, saya nggak pernah mengira gitu ya, nggak pernah berani minum air, sementara Imam Syafi'i mandang saya. Minum airnya nggak ketelan, apalagi ngunyah. Nah, ibaratnya gitu, ya. Minum air aja nggak ketelan, apalagi ngunyah ibaratnya. Karena apa? Kewibawaannya. Imam Syafi'i sangat berwibawa, sehingga membuat walaupun karena Syekh Rabi membersamai beliau sering di waktu-waktu kesempatannya gitu ya, tetapi tidak membuat Syekh Rabi itu ngelunjak, ngelampaui batas. Nah, kan kadang ada, kamu suka perhatikan orang dekat sama gurunya tapi jadi kurang ajar. Banyak kan? Bahkan sampai khatarnya berani ngomongin gurunya, berani cerita-cerita hal privasi dari gurunya, berani cerita hal-hal yang gak penting untuk diceritakan kepada orang lain terkait gurunya. Ini aib. Ini gak pantas. Sama gak pantasnya kayak kamu ceritain hal ihwal rumah tanggamu kepada orang. Sama gak pantasnya. Ya. Kalau kita hari ini ibaratnya ngelihat ada seorang perempuan ceritain suaminya ke depan orang gitu ya, mungkin kita nggak kaget, ya namanya juga perempuan. Hari ini udah lumrah. Sama kayak orang sekarang ngelihat orang kayak ceritain tentang guru itu kayak biasa. Padahal kamu tahu nggak ada yang biasa itu. Dan itu nggak ada sama sekali sopannya. Kalau kita lihat ada orang dekat sama guru sampai terlihat dan terkesan jadi kurang ajar, ini yang paling jadi fitnah buat orang yang dekat sama gurunya. Saya dari dulu selalu bilang, ya Allah, kalau dekat sama guru malah jadi bikin kita ngelampauin batasan kita, jangan pernah deketin saya sama guru saya kecuali di batas yang kau redoin aja. Gak mau kayak orang yang bisa bercanda, cekikikan, wah gitu, atau apa kesannya main suap-suapan, kayak orang nganggep wah itu aja bisa kayak gitu. Saya gak pernah punya cita-cita kayak gitu, gak pernah. Saya lebih seneng kalau ngadepin guru, lebih seneng kayak murid beneran aja. Biar sejuta manusia di luar sana mau bilang terlalu serius, terlalu ini, padahal karakter gurunya tuh humble, padahal gurunya itu orangnya sopan, orangnya bagaimana. Kita tahu karakternya humble, tapi bukan kita yang patut dihambelin sama dia. Dia mau humble itu mah hak dia. Hak kita bukan humble sama dia. Dia mau ajak kita bercanda, hak dia. Hak kita nggak bercandain dia. Itu jangan sampai salah. Ada guru mau bercanda muridnya ibaratnya, itu hak dia. Dia mau ngajak kita ngomong, dia mau tanya, hak dia. Tapi kalau kita jadi berbalik karena dia bercanda, oh ternyata nih guru enak diajak bercanda, candain lagi deh gitu. Itu bukan kapasitas kita dan bukan di situ rananya. Itu yang paling perlu dijaga. Karena pada saat ternyata begitu kita merasa dekat, kadang-kadang deket nih keceplosannya yang suka nggak bisa kejaga. Iya kan? Ini fitnahnya. Kalau udah deket keceplosan. Udah keceplosan kebiasaan. Kalau ada kebiasaan jadi kemana-mana nggak? Jadi kemana-mana. Maka kita inilah salah satu potret, contoh yang diberikan contohnya oleh siapa? Syekh Rabi. Syekh Rabi bilang, saya berkawan. Lihat, aku bersamai Imam Syafi'i. Dan beliau juga orang berilmu. Majtara'tu. Saya nggak pernah berani, ibaratnya di tahap itu loh. Saya nggak pernah berani. Seenggaknya kalau kita sekarang belajarlah, jaga mulut kita dari membanding-bandingkan, ya, dari kadang-kadang suka salah kaprah gitu.
Ya kalau sekarang tuh kalau saya lebih bicara, kalau bicara lebih terbuka, kadang-kadang itu suka salah kaprah. Salah kaprahnya ngomongin guru A di depan guru B. Saya kata ya itu salah zona. Ngomongin guru B di depan guru C, itu salah zona. Alik, sudah sepatutnya coba kamu bandingin dan balik. Kamu murid, terus gurumu itu hari-hari yang dianggap, yang disebut muridnya mulu. Si A baik, si A baik, si A baik. Kira-kira kamu gimana? Ada rasa dong. Iya. Tapi saya bilang kalau saya jadi murid terus tiba-tiba guru saya ngalem si A mulu, saya si B-nya. Yang si A dialem mulu. Pantasnya saya kecewa. Atau pantasnya saya jadikan renungan. Iya kan? Pantasnya saya jadikan renungan. Apa sih yang spesial dari si A? Apa yang saya tidak punya yang A punya? Dan apakah itu jadi sebagai acuan motivasi kita? Bukan kecewa. Jadi kalau seumpamanya guru lagi ngalem A terus murid kecewa, itu kan udah salah jalan. Tapi kita balik adegannya. Murid belajarnya sama si A. Nuntut ilmu sama si A. Tapi kalau duduk sama si A ngomonginnya si B. Bahwa kalau misal ustazah ini begini ya. Kalau ustazah itu tuh ini banget tuh. Masya Allah banget. Insya Allah para ustazah-ustazah di sekitar sini saya yakin hatinya bersih semua. Insya Allah hatinya pada kejaga. Tapi kadang-kadang ya murid-muridnya perlu dididik. Karena murid-muridnya kadang-kadang gak tahu tempat. Tidak tahu tempat untuk menempatkan ucapannya. Di hadapan gurunya gak tahu tempat. Malah jadi dipuji-puji atau, nah ini yang sering kali juga terjadi. Atau kamu mau mengagungkan sosok salah seorang guru, tapi kenapa ngeteknya semua guru? Ini kalau zonanya zonanya internet, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas, nggak pantas. Saya nemu ini tuh ada beberapa orang yang mereka, misalnya, contohnya mereka mungkin hadir di kajian lain atau mungkin mereka hadir di kajian kita atau mereka mungkin sedang ingin mengungkapkan luahan hati mereka, luahan hati. Pada saat mereka ngungkapin luahan hati itu, dia post dengan sesuai standar. Kalau ustazah ini begini, ustazah ini begini, ustazah ini begini, semuanya aku cinta. Kamu kira kita butuh juri apa? Kita gak butuh juri sama sekali. Dan guru gak pantas dijuriin. Itu ekspresimu ungkapin aja sendiri. Lalu ngeteknya itu yang jadi masalah. Kenapa harus diketek gurunya itu kenapa? Saya jamin satu guru gak ada yang ngepost dia. Satu pun gurunya gak bakal ada yang ngepost. Karena kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak di tempatnya. Jadi guru itu gak ngepost bukan karena dia kecewa, bukan. Ini belum belajar nih anak nih. Belum tahu aturan. Dan gak mungkin dipost sama gurunya. Gak bakal. Itu mau cari siapa aja. Kamu lakuin hal itu. Jago kalau dipost. Gak bakal ada yang post. Itu gak bakal ada yang post. Karena itu bukan pada mahalluh. Itu bukan tempatnya. Begitu juga. Riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kewajiban kita terhadap guru itu adalah pertama, kita harus membedakan saat kita memberi salam kepada umum dan saat kita memberi salam kepadanya. Jadi kita punya salam khusus, penghormatan khusus, ya. Umpamanya kalau dia murid yang tausiah,
dipuji dia beri kata sambutan kepada yang umumnya itu dengan salam penghormatan umum, tapi begitu masuk ke ranah gurunya dia angkat, itu bukan hal yang lebay, itu umumnya dan sudah sepatutnya begitu. Atau murid seperti mendoakan dengan doa yang khusus untuk gurunya atau apa, itu bukan sesuatu yang lebay, itu memang sepatutnya. Ini yang ngajarin siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kamu ada muamalah biasa kepada orang umum, ada muamalah yang tidak umum kepada gurumu. Ada sikap yang gak umum sama guru kamu. Dan kalau duduk tuh di depan. Duduk hadap-hadapan. Jangan persulit dia untuk mendengar ucapanmu. Sampai guru, coba diulang ngomongnya apa? Karena kejauhan. Karena kedekatan juga kita pusing. Nggak dekat depan, ya kan? Nggak disuruh duduk di depan. Tidak memberi isyarat kepadanya, artinya nggak pantas kita ngomong tuh kalau ngomong nunjuk sama dia. Nggak ada isyarat kepada guru, nggak ada nunjuk gitu. Di mana ini ya? Sama antum ustazah, antum. Ada gilatul adab. Antum gilatul adab, nunjuk begitu, waduh namanya itu kurang ajar, ya nunjuk. Atau ngomong di depan guru tapi sama yang lain ngasih isyarat ke depan mata, jangan, sopan nggak? Ini ente ngomongnya sama guru tapi ngedipin matanya sama yang lain ngasih isyarat, jangan ngomong begini, jangan ngomong begitu. Ya, ini kayak bahasa. Ada kode-kodean yang disembunyiin sama gurunya. Atau ngomong sama guru, temannya dicubit, jangan ngomongin. Maksudnya yang itu sembunyiin, jangan diomongin. Nah, kalau mau ada yang patnya kayak gitu, ente matangin dulu di luar. Jadi kita ngomongin apa nih? Nah, jangan kamu saling kode-kodean sementara gurumu di depannya. Gak pantas itu. Dan bahkan ini hatta sama orang tua kita, hatta sama orang yang lebih tua dari kita gak pantas begitu. Jangan kasih bahasa kode. Itu bagian yang diingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk kita itu jaga. Jangan sampai kita lakuin yang salah. Nah, begitu juga kalau kita berhadapan dengan guru kita tadi, jangan sampai kita berani membawa atau mengusung nama orang lain. Tahu? Jadi kalau gurunya Ahsan kayak begini, nanti bawanya nama orang lain, bilangnya gini. Tapi kata si ini begini, hadzal battah. Saya berani jamin kalau ada yang kayak gitu, ya mudah-mudahan kalau gurunya adatnya keras, adatnya prinsipnya tegas, dia bakal balikin. Ya terserah ente mau dengeran apa, mau denger dia. Itu paling simpel. Tapi kalau gurunya orangnya itu memilih tidak mau banyak urusan, pasti jawabannya apa? Jawabannya apa? Nggak ngomong lagi. Kan gitu, nggak ngomong lagi. Ya, kenapa? Karena kamu bawa dua suara penting. Di tengah dia memberi instruksi, misal nanti masak ini aja ya Pak Maya. Terus tiba-tiba, oh masaknya sayur asem. Bukannya tadi kata si ini masaknya ini. Nah, kalau kamu ngomongnya kusuk-kusuk di belakang, itu mah cerita belakangan. Tapi kalau kata kasar, masak ini, terus dia bilang, bikin teh ya. Afwan, ustazah, tadi katanya kopi. Jadi kamu mau bikin yang disuruh, yang mau gurunya atau yang mau orang? Kan simpel sebetulnya. Iya, karena saya kalau ngadepin guru saya, beliau mintanya apa? Hal kecil, bawain saya kelapa muda. Itu kan requestnya beliau salah satunya. Bawain saya kelapa muda. Kelapa muda, mintanya kelapa muda. Ijo, yang ijo, yang muda nih. Iya kan? Dia mintanya kelapa muda. Sebetulnya sederhana, tinggal cari kelapa muda.
Dia bilang ana mau dari batoknya. Iya. Kita mau terus tiba-tiba afwan susah bawa batoknya. Itu nggak ada majal. Oke, contoh kecil lagi. Misalnya saya mau susu sapi murni. Itu requestnya kalau datang. Saya mau susu sapi murni. Kita lihat beberapa pemandangan. Ya ini di mana kita mau dapetin susu sapi murni? Murid nggak pantas ngomong kayak gitu. Susu sapi murni. Alaina an najtahid an nuhassilu. Cari dulu yang dia mau. Bukan hari ini mau cari susu. Percaya atau enggak? Saat kita nyari walau di jam 12 malam kita ketemu tuh susu sapi murni. Gak pernah enggak? Itu yang dia mau dan itu yang Allah kasih. Dan itu yang Allah kasih. Semua yang gak ngasih bantahan pasti yang dicari dapat. Tapi semua yang dari awal udah bilang atau apalagi sampai hadis mana hasil min hasil jam segini minta susu sapi murni di mana kita mau dapat? Apalagi sampai ngajak dia berargumen kayak gitu. Paling jawaban beliau berarti gak ngomong sama dia, ngomongnya sama yang lain. Gimana ta'astarnya seorang murid saat ada guru yang mempercayai dia untuk mencari sesuatu, tapi tanggapannya jam segini mau cari di mana, gitu, pasti berarti ente nggak kompeten, cari yang lain, berarti ente nggak bisa, berarti kamu itu mudah menyerah orangnya, berarti bagaimana perasaan kita, dan itu memang sepatutnya nggak dilakuin, tidak membawa argumen atau nama orang lain saat kamu berbicara dengannya. Si fulan bilang begini, bukannya katanya begini. Ingat gak waktu kemarin saya cerita, ada orang bodoh datang ke ulama, yang ini nanya, yang ini nanya. Semua ditanya, betul apa enggak? Yang salah pertanyaannya atau egonya atau hamagahnya, nih otaknya yang enggak jalan, ya datang ke sini. Begitu dia datang ke mana? Ke si A, dia bilang, anak kemarin nanya sama Habib ini jawabnya begini. Atau mungkin seperti orang yang datang, Afwan, sudah mau nanya. Soal kemarin saya itu juga nanya sama ustazah ini. Nah, cuman saya tuh kok masih ragu gitu, pengen mastiin sama ustazah. Dan saya suka mandangin orang yang nanya, ngapain dia nanya lagi? Gitu. Nah, cuman buat mantepin hati, untuk apa? Hah? Atau itu cuma bentuk caper doang? Bentuk apa itu? Atau ilmu nggak didesain untuk itu? Ilmu tuh sebenarnya clear, jelas. Kalau udah ngambil nggak usah banyak nanya, nggak usah kebanyakan. Tadi saya bilang kalau banyak nanya malah jadi Bani Israel. Misalnya gini, mintanya apa? Minta perintahnya jelas kan? Oh minta susu sapi murni. Nggak usah nanya lagi. Kalau yang UHT mau nggak? Solusi, nggak dimintain solusi, kenapa ngasih solusi? Suka salah. Atau misalnya perintahnya beliin kelapa muda, diminta kelapa muda. Kenapa jadi Bani Israel nanya lagi, hijau apa bukan? Nah, Bani Israel gitu, suruh cari sapi. Toto nanya, warnanya apa? Sapinya kurus apa gemuk? Sapinya betina apa bukan? Itu siapa punya kerjaan? Bani Israel. Kalau dapat instruksi jalanin aja, jangan kebanyakan nanya. Jangan kebanyakan cekcok, jangan kebanyakan, oh ini kalau ininya begini gimana? Hal yang belum terjadi udah dipikirin. Nanti kalau seumpamanya begini gimana? Jangan jadi Bani Israel. Ya, Israelia itu demennya nanya. Kita jadi siapa? Ingat yang Allah gambarin dia dalam Al-Quran. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Kita jadi mereka, sami'na wa ata'na gitu. Jangan musyawarah di depan guru kita sama kawan duduk kita di majelisnya. Jangan repot megangin baju dia, kata Imam. Ini dia bangun, kamu repot megangin baju dia. Lah. Jangan mendesak kalau dia lagi berat. Jangan kasih dia berat gitu ya. Jangan desak kalau dia lagi merasa berat.
Ana kayaknya nggak ngisi dulu deh. Kenapa Ustaz? Nanti orang gimana? Ya Allah, gitu ya. Kadang jujur aja, ini saya aja nih. Saya aja kadang-kadang begitu mau membatalkan sesuatu, itu kan nggak mudah ya. Kalau sampai kita putusin alafu ana nggak bisa hadir, berarti kita udah ngerasain sesuatu banget tuh, ana nggak hadir. Nah, masalahnya pembatalan ini nggak langsung direspon oke dong kepada mereka yang saat itu sudah jamaah kumpul, jamaah rame gitu ya, atau mungkin orang sudah hadir atau mungkin apa, pasti kan gimana loh Ustazah, sebentar aja deh Ustazah, sebentar aja gitu. Pasti kan akan sebentar aja. Oke, namanya kita manusia ya, mau gimana lagi. Tapi saat kita memilih untuk membatalkan itu bukan sesuatu yang gampang loh. Anda tekankan ya. Ngebatalin acara, majelis, itu bukan sesuatu yang gampang bagi guru. Guru gak bisa hadir, itu maksudnya di waktu mendesak, mepet ya. Alafu kayak gak bisa hadir apa gimana. Itu pasti punya alasan yang cukup kuat untuk dia membatalkan hal itu. Taib. Ada beberapa yang gak bisa terima. Sampai saya itu pernah satu kali duduk termenung mikir, kalau dokter hari ini praktek, dokternya terus tiba-tiba gak mau praktek, pasiennya sudah datang, kira-kira susternya ngomong apa? Susternya ngomong apa kira-kira sama pasien-pasien yang udah hadir itu? Ya nih, susternya pasang badan gak? Iya kan? Susternya pasang badan kan? Dia gak mau ganggu prioritas gurunya, privasi gurunya. Oh bukan guru, itu dokter. Dia gak mau ganggu tuh privasi dokter. Mana dokter kalau ditelepon susah? Iya kan? Misalnya gampang gak ngangkat telepon? Gak gampang. Mau makan aja gak bisa dikutik. Waktunya makan gak bisa. Kita urgent pasien begini, waktunya makan gak bisa dikutik. Waktunya dia istirahat gak bisa dikutik. Katakan, ada gak kira-kira yang sampai mendesak ke mereka, misal ke dokternya, kesian pasiennya ada 10 nih. Saya rasa gak seberani itu. Jawabannya akan sangat sederhana, dokter berhalangan hadir. Berapa kali kita ngalamin hal kayak gitu? Perubahan schedule, perubahan jadwal, perubahan apa. Nah saya katakan itu tabibak, itu doktermu untuk urusan jasmanimu. Saat ada momen, ada waktu, mungkin hal mendesak kita gak pernah tahu. Mungkin guru kita ngalamin apa gitu ya. Saat itu, saya kalau misalnya guru saya lagi datang, takban, beliau tidur kan. Terus orang-orang bangunin. Gak tahu guru ente. Ngomong saya enaknya bangunin, kasih tahu ini sudah waktunya, kasih tahu. Ya kalau berani bangunin aja sendiri. Kita mau murid nggak bakalan ada yang berani bangunin sampai dia bangun sendiri, nggak bakalan berani ketok gitu. Udah telat, udah apa? Enggak. Dan kamu perhatiin, dan itu yang terjadi. Kata orang-orang bilang nggak bisa apa, lebih dibikin on time. Ya kan pasti ada pertanyaan kayak gitu. Ya kita katakan, apalah daya kita nih cuman murid. Murid gak berani kutik gurunya kalau lagi tidur. Murid gak berani bangunin guru. Apalagi bilang surah. Berani cepet-cepetin dia. Surah gitu. Bilang cepet-cepet. Oh, ya dia ceramah. Udah ceramah ada yang berani bisikin. Waget intaha. Wagetnya udah habis. Ada waktu sama kita di Istiqlal kemarin. Dia sudah tahu kita ngomong dari awal. Jam segini Dajjal masuk. Ada yang berani ngomong? Gak berani. Muridnya berani ngomong? Diam aja. Sampai dia kelar, sampai dia puas. Seenggaknya hadzal adab yang diajarin di saat kita diminta untuk ngajarin, maka kita minta untuk selalu ngejaga adab. Sebagaimana apa yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ngingetin sama kita, untuk kita menahan diri, terutama membicarakan keburukan guru-guru kita, atau ketika guru kita melakukan sesuatu yang mungkin anggapan kita, ini kayaknya kurang pantas, ini kayaknya nggak baik, kita nggak sepatutnya
memperbincangkan hal itu, apalagi menjadikan itu bahan obrolan kita dengan sesama sahabat kawan-kawan kita. Itu hal-hal yang perlu dijaga karena kita berada di dunia permajelisan, sering duduk di majelis, sering hadir di majelis, maka intabih, hati-hati selaku ahlu majelis, selaku orang majelis duduk tapi yang diomongin guru-gurunya, duduk tapi yang dikomentarin guru-gurunya. Jangan, mau dapat berkah ilmu, ambil barakatul ilm. Dan lihat apa yang Imam Nawawi cerminkan kepada kita dari cerminan para salafun salih gitu ya dulunya. Mereka saat mau belajar, mereka malah tatasaddaq, mereka sedekah, mereka mencari sesuatu yang lebih untuk seenggaknya saat mereka belajar mereka dapat sesuatu yang lebih banyak, lebih baik ilmunya, mereka dapat lebih manfaat ilmunya. Begitulah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Baik. Kita sedikit ngambil nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Insyaallah mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau senantiasa mengingatkan kita untuk berada di jalan kebaikan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah beliau ingetin sama kita ya di antara sebab ya, tahu sebabnya seseorang kelep lagi nggak kelihatan. Taib, jazakallah khair. Banyak banget lampunya. Jadi jazakallah khair. Syukran. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Di antara nasihat yang dinasihatkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa man izdada ilman wa lam yazdad tawadu'an wa iftigaran ila Allah wa khasyatan lah famazdad illa jahlan. Ketahuilah, barang siapa orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah ketawaduannya, tidak bertambah ketundukannya ke hadapan Allah dan juga rasa takutnya kepada Allah, maka hakikatnya tidak ada yang bertambah darinya kecuali hanya kebodohan. Ingat, orang nambah ilmu tapi nggak nambah tawadhu sama dengan yang nambah kebodohan. Nambah ilmu tapi nggak nambah diri dia semakin merendah ya di hadapan Allah. Semakin merasa dirinya tiada arti di hadapan Allah. Dia nggak merasakan itu, sama dengan artinya apa? Yang nambah bodohnya. Begitu juga orang nambah ilmunya, ngerasa nambah ilmunya, tapi nggak nambah rasa takutnya. Artinya dia kalau mau ngelakuin kesalahan dilakuin aja. Saat dia mau melakukan pelanggaran ya dia lakuin aja. Sama dengan apa? Berarti yang nambah bodohnya. Jelas, artinya cerminan orang yang ilmunya bertambah itu sudah dapat dipastikan tambah juga tawadhu'nya. Ini kerendahan hatinya nambah. Dia nggak ngerasa dia yang paling hebat, dia nggak ngerasa omongan yang paling patut didengar, dia nggak ngerasa ilmunya itu yang paling ini ya. Salah satunya sebenarnya kaitan daripada ilmu yang kita bakal pelajarin dari tafsir tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya kan itu awal mulanya sebab turunnya ayat tersebut itu. Kenapa itu kaitannya? Nabi Musa waktu ditanya sama Bani Israel siapa orang yang paling berilmu, Nabi Musa dengan percaya dirinya menjawab ana. Sayalah saat ini orang yang paling berilmu, yang paling tahu segalanya. Maka Allah tegur, enggak Musa, bukan kamu yang paling berilmu. Ada orang yang lebih berilmu dari kamu. Nah, Nabi Musa disuruh belajar sama Nabi Khidir, itu salah satu daripada sebabnya, ceritanya begitu. Nah inilah tanda orang kalau ngerasa dirinya lebih pinter berarti dia pantasnya belajar lagi, pantasnya begitu. Kalau ngerasa udah saya lebih paham dari kamu, nah ini sama dengan pantasnya belajar lagi gitu. Kamu suruh belajar lagi. Kenapa? Karena orang yang ngerasa dirinya lebih pinter, lebih paham, enggak lebih baik daripada ilmunya itu sendiri. Enggak, yang ada yang tambah lebih bodoh. Al-ilm idza lam ya'ud binaf'i 'ala sahibih. Ya, ilmu itu kalau dia kagak kembali dengan kemanfaatan atas orang yang mencarinya,
maka yang bakal kembali apa? Yang bakal lebih kembali kebodohannya. Jadi ingat, ilmu kalau tidak memberimu kemanfaatan, maka sejatinya ilmu yang bakal balik, lebih cepat baliknya ke kamu kebodohannya. Artinya apa? Orang kalau sudah gak dapat ilmu manfaat, sikapnya yang bakal dia perbuat jauh lebih bodoh. Lebih bodoh. Nah, ini bisa kita lihat ada orang termakan oleh hawa nafsunya, ya, dengan kebodohannya, dengan kelalaiannya. Dia merasa dirinya pintar, dia ngomong, tapi coba orang lain nganggapnya apa? Ini ngomong sama dia nih, males, gak ada gunanya, ya kan? Ngomong sama dia gak ada pentingnya, ngomong sama dia buang-buang waktu. Apa nilainya? Malu gimana? Sementara yang ngomong ngerasa dirinya terlalu berharga. Sementara yang ngerasa ngomong dirinya terlalu hebat, padahal gak ada hebatnya sama sekali. Di mata orang gak ada nilainya sama sekali. Di mata orang males ngomong sama dia, males ngeladenin dia, males ngadepin dia. Itu nilainya dia di mata orang. Dan dianya saat kita ngerasa diri kita lebih hebat, lebih pandai, lebih baik daripada orang, apa sih yang bakal kita dapat? Allah bukan ngehasilin kemanfaatan buat kita, tapi yang lebih mengecewakan, Allah ngasihnya kebodohan yang lebih bodoh dari sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Maka ada orang bertanya, ada nggak orang yang ibarat kata lebih ini daripada iblis? Ya, iblis tuh udah parah banget kan? Ya, ada nggak dosa yang lebih fatal daripada dosa tersebut, dosa iblis atau apa? Ternyata ada. Dosa orang bodoh merasa pintar. Orang bodoh merasa pintar. Sudah bodoh merasa pintar. Maka kita kan nggak tahu kadar pintar. Maka jangan pinter-pinterin diri, belagak pinter. Yang paling benar itu ngerasa bodoh aja terus. Aneh nggak paham, kurang ngerti. Allahu a'lam bishawab. Gitu kan, kalau sebenarnya diajarin kalau lagi belajar, coba anak-anak pondok kalau ngomong Allahu a'lam, kayaknya Allah lebih tahu, nutup pelajaran Allahu a'lam. Nah, Allah yang lebih tahu lah, kita tahunya cuma apa yang mungkin Allah tuntun, Allah bimbing kita untuk kita gak salah dalam memahami sesuatu. Tapi selebihnya Allah lebih tahu. Maka serahkan dan ingat, daripada nasihat sederhana ini yang jangan sampai membuat kita lalai, membuat kita salah ya di dalam menilai, di dalam menentukan. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kita semua. Ya, di akhir daripada Ramadan yang penuh barokah ini, insyaallah tadi belum sempat baca doa khatam kan? Insyaallah nanti khataman terakhir wadduha ke bawah dibaca dalam tarawih. Insyaallah salat berjamaah bersama. Setelah tarawih kita akan baca doa daripada khatmul Quran. Nah, karena sebenarnya Bu, ini saya mau buka nih. Doa khatmul Quran itu paling ideal dibaca kalau enggak subuh pagi, maka penjagaannya pintu langit itu sampai sore. Idealnya tuh begitu. Kalau bacanya malam, ngejaganya sampai fajar. Gitu. Biasanya kan kita Ramadan nih mepet. Waktunya sudah mau ke durasi penghabisan. Maka durasinya mepet banget, 2 jam cuman habis gitu selesai. Kalau bilang limit pintu langit dibukanya dari khatam Qur'annya selesai. Makanya saya ganti pada saat nanti nih hari ini, saya enggak baca dari asar. Saya enggak baca dari sebelumnya, enggak. Saya bilang enggak, insyaallah kita bacanya habis tarawih, kita baca rame-rame sambil kita tutup dengan doa birrul walidain ya. Jadi penutup dari majelis kita ini doa dari khatmul Quran bil barakah diiringi dengan doa birrul walidain, sama-sama doa kita yang mudah-mudahan kita panjatkan ke hadirat Allah semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cepat nyala lagi lampunya. Nah, kembali lagi semuanya bisa melakukan kegiatan dengan seperti biasanya. Insyaallah amin ya rabbal alamin.